Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan kembali memberi kesempatan kepada kita untuk merenungkan sebagian dari firman-Nya. Tapi mohon izin sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, adalah baik kalau saya sedikit memperkenalkan diri, karena konon kalau tidak kenal tidak sayang. Saya Wahyu Purwaning Tias. Selama kurang lebih 19 tahun ini Tuhan izinkan saya untuk berpelayan di GKJ Nusuan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Kita akan membaca pada pasal yang ke-8 ayat 11 dan 12. Tapi sebelum kita merenungkan firman ini dan membacanya, kita siapkan hati kita dulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu karena di tengah banyaknya aktivitas yang harus kami lakukan, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk hening sejenak guna mendengar kebenaran firman-Mu yang kami yakini benar bagian dari pemeliharaan iman yang Tuhan berikan bagi kami. Karena itu dengan menyadari keterbatasan kami mohon kepadamu Tuhan, kuasailah kami dengan Roh Kudus, supaya firman yang akan kami baca dan kami renungkan, sungguh kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berkati dan tolong hamba-Mu juga dalam menyampaikan firman-Mu, supaya semuanya berasal dari Tuhan, oleh karena Tuhan dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sekarang berfirmanlah ya Tuhan, karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus pada pasal ke-8 ayat yang ke-11 dan 12 yang demikian. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikian bacaan kita saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau merenungkan firman Tuhan dan yang juga mau melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi sebagian besar dari kita, istilah kerjasama dan sama-sama kerja tentu merupakan istilah yang tidak asing. Keduanya diambilkan dari dua kata yang sama, yaitu kata kerja dan yang satu lagi kata sama. Tetapi ketika kedua kata itu diletakkan dalam posisi yang berbeda, maka maknanya sungguh jauh berbeda. Kerjasama contohnya. Kerjasama merupakan tindakan yang dilakukan lebih dari satu orang di saat yang bersamaan, tetapi tujuannya adalah untuk satu hal tertentu. Sedangkan sama-sama kerja, sekalipun itu juga tindakan yang dilakukan lebih dari satu orang di saat yang bersamaan, tapi tujuannya berbeda antara satu dengan yang lain. Contoh dari kerjasama itu bisa kita lihat dari permainan tarik tambang. Ada beberapa orang yang berusaha menarik tambang yang sama di saat yang bersamaan dan tujuannya satu, yaitu untuk memenangkan grupnya atau kelompoknya. Contoh yang lain bisa kita lihat dari permainan sepak bola. Ada beberapa orang yang memainkan bola dan tujuannya satu, yaitu untuk dapat ngegolkan bola di tempat lawannya. Tetapi kalau sama-sama kerja, itu contohnya bisa kita lihat dari tindakan orang-orang yang ada di pasar, terutama para pedagang. Mereka sama-sama melakukan tindakan di waktu yang bersamaan, di tempat yang sama, tapi tujuannya itu berbeda, yaitu masing-masing untuk kepentingannya sendiri. Nah, tentu saja antara kerjasama dengan sama-sama kerja, masing-masing memiliki nilai positifnya sendiri dan memiliki nilai negatifnya sendiri.
Ada keuntungannya sendiri, ada kerugiannya sendiri. Tetapi kalau bicara hal yang berhubungan dengan komunitas, organisasi, atau persekutuan, maka kerjasama itulah yang memiliki benefit atau keuntungan yang jauh lebih banyak. Nah, hal yang seperti itu juga yang disadari penuh oleh para rasul di zaman gereja perdana. Makanya ketika mereka melakukan persidangan gerejawi yang pertama yang dilakukan kurang lebih tahun 49 Masehi, salah satu keputusan yang saat itu disepakati adalah mereka bekerja sama untuk membantu jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem, yang seringkali disebut sebagai orang-orang kudus, sebab kondisi jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem saat itu dalam situasi yang terbatas, penuh dengan keprihatinan. Mereka menderita karena kelaparan yang berkepanjangan. Nah, hanya saja sekalipun pada persidangan itu mereka semua sudah bersepakat untuk bekerja sama guna membantu sebuah jemaat yang sedang menderita, tetapi ternyata prakteknya tidak serta-merta bisa mereka segera lakukan. Salah satu jemaat yang kesulitan, atau kalau mau dikatakan tidak segera mau membantu padahal mereka memiliki banyak resources untuk membantu, itu adalah jemaat Tuhan di Korintus. Kenapa demikian? Kalau kita membandingkan situasi atau kondisi jemaat di Korintus pada saat itu dengan jemaat-jemaat lain, kita akan mendapati bahwa jemaat Korintus itu memiliki banyak sekali keistimewaan. Rasul Paulus sendiri di dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus memberikan banyak sekali nilai plus untuk mereka. Rasul Paulus begitu bersyukur atas keadaan jemaat di Korintus, sebab Paulus mengatakan mereka itu kaya dalam banyak hal, dalam pengetahuan dan juga dalam perkataan dan dalam tindakan. Jemaat di Korintus juga termasuk jemaat yang diberi banyak sekali karunia oleh Tuhan. Bukan hanya karunia untuk mengajar, tapi ada juga karunia bernubuat, karunia menyembuhkan orang, bahkan karunia berbahasa roh. Mereka juga adalah jemaat yang rajin sekali belajar firman Tuhan. Mereka juga straight dengan ajaran, dan mereka juga jemaat yang peduli dengan pelayanan Rasul Paulus. Hanya saja ketika mereka diberikan beban khusus untuk membantu jemaat yang ada di Korintus, di Yerusalem maksud saya, mereka tidak segera mau melakukannya. Pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Mereka memiliki banyak sekali kelebihan, tetapi kok tidak segera mau membantu? Kalau kita memperhatikan bacaan kita hari ini, terutama nanti kalau saudara membaca mulai dari ayat 1, kita akan mendapati bahwa keengganan mereka untuk segera membantu lebih karena mereka tidak rela hati apa yang mereka kumpulkan itu dipakai untuk membantu jemaat yang lain. Sebab mereka berpikir bahwa jemaat yang lain itu teringankan dengan bantuan yang mereka lakukan. Padahal mereka berusaha mengumpulkannya dengan susah payah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mereka merasa mereka tidak mendapatkan benefit atau keuntungan apa-apa dari tindakan menolong itu. Makanya mereka menunda sesuatu yang sebenarnya sudah mereka lakukan sejak setahun yang lalu. Nah, mengetahui hal itu, Rasul Paulus segera menuliskan suratnya yang kedua, yang intinya mengajak mereka untuk segera menyelesaikan kesepakatan sejak setahun yang lalu itu, karena faktanya jemaat yang ada di Yerusalem sangat membutuhkan. Caranya Rasul Paulus mengingatkan mereka bagaimana? Ini unik. Rasul Paulus mengingatkannya dengan memberikan gambaran tindakan yang dilakukan oleh jemaat yang lain, yaitu jemaat Makedonia.
Jemaat Makedonia itu sendiri saudara, kalau kita lihat situasinya saat itu berbanding 180 derajat dengan jemaat yang ada di Korintus. Kalau jemaat Korintus tadi jemaat yang sangat istimewa, memiliki banyak sekali keunggulan, secara ekonomi mereka kuat. Jemaat di Makedonia itu jemaat yang sangat terbatas, secara ekonomi mereka juga ada di bawah rata-rata, dan pada saat itu mereka kondisinya juga menderita. Terhadap keputusan sidang di Yerusalem untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem itu, jemaat di Makedonia sebenarnya tidak terlalu diberi kewajiban untuk ikut membantu karena kondisi mereka sebenarnya juga terbatas. Tetapi menariknya, jemaat di Makedonia itu justru mendesak para rasul, terutama Paulus, agar mereka diberi kesempatan untuk ikut membantu. Mereka diberi kesempatan untuk berkontribusi, bisa membantu jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan benar, ketika mereka terus mendesak, mereka benar-benar bisa mewujudkannya. Bahkan Paulus mengatakan apa yang mereka kumpulkan itu jauh lebih besar daripada apa yang sebenarnya mereka bisa upayakan. Itu cara yang pertama yang dipakai Paulus untuk mengingatkan jemaat di Korintus. Cara yang kedua, Paulus mengatakan bahwa kalau mereka diberikan beban dalam tanda petik untuk membantu lebih kepada jemaat Tuhan yang lain yang membutuhkan, sebenarnya mereka harus bersyukur. Karena itu artinya mereka diberi kepercayaan. Apalagi karunia yang Tuhan berikan kepada mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan jemaat Tuhan yang lain. Dan Paulus juga mengatakan bahwa ketika mereka mengumpulkan sesuatu, jangan selalu ingin lebih dibandingkan dengan yang lain sehingga mereka berupaya di luar kemampuan mereka. Paulus katakan, kamu kumpulkan saja serela hatimu seberapa yang bisa kamu kumpulkan, karena itu bisa meringankan mereka. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah setelah mereka mendapatkan surat dari Paulus untuk mengingatkan mereka agar mereka kembali pada track yang benar, yaitu bersepakat bekerja sama membantu jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem itu, mereka segera melakukannya? Kita tidak mengerti, karena ini kan baru surat pastoral. Respon mereka terhadap surat pastoralnya Paulus, kita tidak mengetahuinya. Tetapi seorang penyair mengatakan, how you give is a reflection of your gratitude. Artinya, cara memberi kita sebenarnya adalah cerminan dari cara kita bersyukur. Dengan kata lain, kalau jemaat Tuhan yang ada di Korintus itu bersyukur atas segala karunia yang Tuhan berikan kepada mereka, sudah seharusnya ketika mereka diberikan kesempatan untuk memberi, mereka pun memberikan dengan lebih banyak. Nah, sekarang bagaimana hubungannya dengan kita yang notabene Tuhan izinkan ada di Korps Besar Yayasan Kesehatan Kristen untuk Umum. Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk berkarya di unit-unit yang berbeda. Kalau pakai gambaran atau analogi jemaat Tuhan pada saat itu, ada mungkin yang bekerja di unit jemaat Korintus dalam tanda petik dengan segala kelebihan, dengan segala keistimewaan, dengan segala karunia. Tapi ada yang bekerja dan berkarya di unit Makedonia yang dalam segala keterbatasan tapi memiliki semangat untuk membantu. Dan mungkin ada yang saat ini berada dalam situasi seperti jemaat di Yerusalem yang menderita kelaparan, tidak memiliki apa-apa. Yakum secara keseluruhan bersepakat, yuk kita bekerja sama supaya mereka yang sedang menderita dalam segala keterbatasan setidaknya bisa tetap settle. Nah, ketika kita bersepakat untuk seperti itu, apalagi kita tahu bahwa kalau kita melayani Tuhan itu artinya kita harus melayani sesama, respon kita bagaimana? Apakah kita seperti jemaat Makedonia yang mendesak kepada Yakum Pusat agar aku dong dilibatkan untuk membantu unit sana, sebab sekalipun kami sebenarnya kondisi terbatas, tapi kami tetap bersyukur karena sampai dengan saat ini kami tetap bisa melayani, kami bersyukur karena sampai dengan saat ini Tuhan tetap pelihara kami? Ataukah kita justru seperti jemaat Tuhan yang ada di Korintus,
yang semuanya sebenarnya dimudahkan, memiliki banyak sekali resources, tapi kita tidak rela untuk membantu yang lain karena kita merasa, kok aku terus yang dibebani banyak, kenapa kok unit yang lain tidak dibebani banyak? Apakah seperti itu? Apapun jawaban kita, sekali lagi kita diingatkan, how you give is a reflection of your gratitude. Caramu memberi, caramu melayani, itu sebenarnya cerminan dari caramu bersyukur. Nah, mari kita lihat seperti apa cara kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dari bagaimana cara kita peduli kepada unit yang lain, kepada teman yang lain. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur melalui kebenaran firman yang baru saja kami renungkan. Tuhan kembali mengingatkan kepada kami akan tanggung jawab kami untuk menjaga sesama dan menjadi penolong bagi sesama. Memang itu bukan hal yang mudah, Tuhan. Terlebih ketika kami ada dalam situasi yang penuh dengan penderitaan. Tetapi jikalau jemaat di Makedonia saja, Tuhan berikan kesempatan untuk terlibat aktif membantu jemaat yang lain. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk memiliki semangat yang sama. Terlebih jikalau pada saat ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami berkarya dalam situasi jemaat yang ada di Korintus. Kalaupun selama ini ada ketidakrelaan hati kami untuk membantu yang lain karena kami merasa itu membebani kami, ampunilah kami Tuhan. Kalau selama ini kami merasa tidak rela untuk membantu mereka karena tidak ada benefit yang kami terima, ampuni kami Tuhan. Karena bagaimanapun juga kekurangan kami bisa dicukupi dari yang lain dan kelebihan kami bisa mencukupkan yang lain yang kekurangan. Kiranya semangat itu terus bisa ditumbuhkan oleh setiap kami, terutama yang Tuhan izinkan berkarya di Yakum. Sehingga Yakum semakin lama semakin bertumbuh menjadi komunitas yang tangguh, yang kuat, yang bisa bersinergi, yang mau bekerja keras bersama-sama untuk membantu yang lain demi menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan kerjasama itu sebenarnya bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Terlebih jikalau masing-masing dari kita memiliki visi hidup tertentu, tujuan tertentu, harapan tertentu, cita-cita tertentu yang masih kita ingin raih. Tetapi dengan kita menyadari bahwa hanya kerjasama itu yang memungkinkan semua orang mendapatkan pertolongan dari kita, maka adalah baik untuk kita melakukannya. Sebab bagaimanapun juga ketika kita bersehati, bersedia untuk melayani Tuhan, hal itu harus kita implikasikan dengan kita mau melayani sesama. Caranya adalah dengan kita mencoba bersyukur, dengan kita mencoba untuk memberi. Karena bagaimana kita memberi, itu adalah cerminan dari bagaimana kita bersyukur. Karena itu sekarang undurlah dari suasana persekutuan saat ini. Kembalilah ke tempat saudara-saudara berkarya, jadilah saksi Kristus, terus bersemangat untuk bekerja sama dengan yang lain, teruslah memiliki semangat untuk memberi, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.